Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayuningsi, NIM 2005312, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-8 dengan mata kuliah Pengantar Bisnis sebagai tugas pertemuan ke-10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang produk pemasaran atau pemasaran secara luas. Poin pertama ada product and pricing strategies. Yang pertama ada manfaat target pasar. Manfaat target pasar yang pertama ada mengembangkan posisi produk dan mengembangkan strategi bauran pemasaran. Mengembangkan posisi produk di sini yaitu dengan kita melakukan target pasar atau membidik sasaran kita dalam memasarkan produk, maka kita akan dengan leluasa mengembangkan posisi produk kita agar dikenal oleh masyarakat luas dan memperluas relasi dagang kita. Mengembangkan strategi bauran pemasaran di sini yaitu bauran pemasaran mengandung 4 komponen. Yang pertama ada produk, price, place, dan promotion. Apabila kita sudah benar melakukan target pasar atau membidik pasar sasaran kita, maka kita akan mencakup keempat komponen ini dan membangun relasi produk yang bagus sehingga produk kita dapat dikenal oleh masyarakat luas dan diterima oleh mereka secara cepat. Yang kedua ada memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan dengan lebih efektif. Memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan di sini yaitu dengan kita membidik pasar sasaran kita, maka kita akan mudah menyesuaikan produk kita di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat mudah menerima produk kita karena barang yang kita tawarkan sangat dibutuhkan oleh mereka saat sekarang ini seperti masker, hand sanitizer. Kita harus dapat memanfaatkan peluang yang ada di masa pandemi ini. Yang ketiga itu membidik peluang pasar lebih luas agar dapat mendorong pemasaran produk baru. Dengan kita melakukan target pasar yang sangat bagus dan tertata dengan baik sehingga kita dapat melaksanakan pemasaran produk kita dengan lancar, kita dapat keuntungannya akan lebih banyak bagi perusahaan. Salah satunya apabila kita melakukan inovasi terhadap produk atau meluncurkan produk baru, maka konsumen akan dengan mudah menerimanya karena mereka sudah mengenali produk kita yang sudah lama muncul dan mereka sudah melakukan review sehingga mereka sudah mengenal perusahaan kita bagaimana keistimewaannya dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat ada memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas dengan seefisien dan seefektif mungkin. Jika kita sudah melakukan target pasar, maka kita akan memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas dan seefisien dan seefektif mungkin untuk perusahaan kita. Yang kelima ada mengantisipasi persaingan. Apabila kita sudah benar membidik target pasar kita, maka ini secara tidak langsung kita akan mengantisipasi persaingan dengan produk sejenis. Jadi kita tidak perlu cemas dengan produk sejenis karena produk kita akan lebih baik dari mereka dengan melakukan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, faktor-faktor target pasar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan target pasar yakni yang pertama analisis situasi. Analisis situasi di sini berkaitan dengan rencana pemasaran barang dan jasa yang dilakukan perusahaan. Analisis situasi di sini bermaksud bahwa perusahaan harus mengetahui situasi yang terjadi di dalam masyarakat atau di dunia konsumen agar produk kita itu diterima oleh masyarakat luas. Yang kedua, sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran yang utama yang mempengaruhi target pasar adalah untuk jangka waktu yang akan datang. Faktor yang ikut mempengaruhi dalam hal ini adalah konsumen, pelanggan baru, dan sebagainya. Kita harus mampu memilih target pasar atau sasaran kita untuk memasarkan produk kita agar semua pelanggan kita merasa puas dengan produk yang kita tawarkan dan mereka menjadi loyal untuk berbelanja di perusahaan dengan produk yang kita keluarkan setiap tahunnya. Untuk yang tiga ada sumber daya perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sangatlah penting untuk dapat melaksanakan target pasar. Cara perusahaan untuk mendapatkan sumber daya ini dapat dicapai dari dalam perusahaan sendiri atau dengan bekerja sama dengan pihak di luar perusahaan.
Cara yang pertama yaitu dengan dicapai dalam perusahaan sendiri. Dalam perusahaan sendiri ini seperti karyawan, perusahaan mulai memasarkan produk tersebut dari karyawannya, dan karyawan akan mengiklankan produk yang kita tawarkan dari mulut ke mulut, sehingga target pasar itu akan mudah dicapai oleh perusahaan sendiri. Yang kedua, dengan bekerja sama dengan pihak. Itu dengan kita membangun relasi yang banyak agar produk yang kita tawarkan itu mudah tersalurkan dengan target pasar yang sudah kita manfaatkan sebelumnya. Yang keempat, mengembangkan sumber daya. Dapat dilakukan dengan usaha dari dalam perusahaan itu sendiri atau dengan bekerja sama dengan pihak luar. Yang kelima, faktor luar, maksudnya adalah faktor luar perusahaan yang dapat mempengaruhi upaya pencapaian target pasar. Faktor luar yang paling banyak mempengaruhi pelaksanaan target pasar adalah perkembangan ekonomi dan perdagangan di dalam masyarakat. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan faktor utama dalam rangka pelaksanaan target pasar. Strategi pemasaran ini meliputi konsep pemasaran, segmentasi pasar, dan marketing mix. Marketing mix di sini yaitu kita harus mengetahui kekuatan dari produk kita, kelemahan dari produk kita, dan ancaman dari produk kita bila sewaktu-waktu kita memasarkannya dan melakukan perubahan. Setelah itu kita harus juga mengetahui peluang dan memanfaatkan peluang tersebut agar produk kita dapat diterima oleh perusahaan dan target pasar kita dapat berjalan dengan baik gitu. Yang ketiga ada strategi produk baru, di mana inovasi produk yang aktif dipandu oleh strategi baru yang terdefinisi dengan baik. Yang baru, strategi produk mencapai 4 tujuan utama. Yang pertama, memberikan arahan kepada tim produk baru dan memfokuskan upaya tim. Perusahaan atau pemilik perusahaan memberikan arahan kepada timnya yang ingin meluncurkan produk baru seperti sales dan memfokuskan upaya tim. Memfokuskan di sini memfokuskan di sini artinya perusahaan memfokuskan untuk meluncurkan produk ini agar diterima oleh masyarakat dan dikenal oleh masyarakat luas dan membangun relasi yang sangat banyak. Yang kedua ada membantu mengintegrasikan upaya fungsional atau departemen. Yang ketiga, jika dipahami oleh tim produk baru, memungkinkan tugas untuk didelegasikan kepada anggota tim. Siapa yang dapat dibiarkan beroperasi secara independen, dan siapa yang dapat beroperasi secara kelompok dan hanya di kantor saja. Dan keempat, tindakan memproduksi dan mendapatkan manajer untuk menyetujui strategi memerlukan manajemen proaktif, bukan reaktif, yang meningkatkan kemungkinan mencari peluang inovasi yang lebih menyeluruh. Keempat, ada produk diferensiasi. Diferensiasi dapat dilakukan melalui 5 dimensi berikut ini. Yang pertama ada dimensi produk, membedakan produk utama berdasarkan keistimewaannya, kinerjanya, kesesuaiannya, daya tahan, keandalan, kemudahan untuk diperbaiki, gaya, dan rancangan produk. Yang kedua ada diferensiasi pelayanan, yang membedakan pelayanan utama berdasarkan kemudahan pelayanannya, kemudahan pemesanannya, pengirimannya, pemasangannya, kemudahan pelatihan pelanggan, kemudahan konsultasi pelanggan, kemudahan pemeliharaan dan perbaikan. Yang ketiga ada diferensiasi personil. Diferensiasi personil di sini yaitu membedakan personil perusahaan berdasarkan kemampuannya, kesopanannya, kredibilitasnya, dapat diandalkan atau tidak, cepat tanggap atau tidak, dan komunikasi yang baik. Yang kedua ada jenis-jenis pasar. Pembagian pertamanya jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya, yaitu yang pertama pasar konkret. Pasar konkret adalah tempat bertemunya dalam melakukan transaksi jual beli berupa barang dan jasa. Ciri pasar konkret wujudnya nyata. Adapun ciri lainnya, barang yang diperjualbelikan benar-benar nampak nyata. Penjual dan pembeli bertemu secara langsung, transaksi dilakukan secara tunai, serta barang dapat dilihat dan dibawa saat itu juga. Contohnya Pasar Raya Padang, Pasar Raya Lubuk Buaya, dan Pasar Pagi Barat Laweh.
Yang kedua ada pasar abstrak, adalah media interaksi secara tidak langsung antara penjual dan pembeli dalam mencapai kesepakatan harga dan barang. Ciri-ciri pasar abstrak yang pertama, barang yang diperjualbelikan hanya dalam bentuk sampel atau tidak nampak sama sekali. Kedua, pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung tapi berkomunikasi melalui surat, faks, email, telepon, atau email. Ketiga, transaksi dilakukan dalam partai besar. Keempat, transaksi dilandasi oleh kepercayaan dan penyerahan barang ada jeda waktu. Contoh pasar abstrak yaitu Bursa Efek Jakarta atau pasar uang, pasar valuta asing, dan lainnya. Jenis-jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Contohnya pasar ikan, pasar sayuran, pasar beras, dan pasar buah. Yang kedua ada pasar barang produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Contohnya seperti pasar tenaga kerja, pasar modal, pasar mesin-mesin produksi, dan pasar bibit tanaman. Bagaimana sih proses produksi dapat dipercepat? Saluran distribusi langsung adalah saluran distribusi yang dalam proses penyalurannya dari produsen dilakukan secara langsung. Contohnya, seorang petani menjual barang hasil pertaniannya secara langsung kepada konsumen atau dengan cara mendirikan warung pinggir jalan milik sendiri sehingga harganya lebih murah. Saluran distribusi tidak langsung adalah saluran distribusi yang dalam proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen dilakukan dengan terlebih dahulu melalui suatu lembaga atau perantara seperti distributor dengan pedagang besar, agen, dan pedagang eceran. Strategi dan potensi keuntungan pengintegrasian saluran vertikal. Di sini kita harus tahu dulu apa sih strategi vertikal itu. Definisi integrasi vertikal adalah bila perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam jalur distribusi masih dalam satu kepemilikan atau di bawah satu kelompok usaha untuk produsennya. Definisi ini lebih relevan daripada definisi lain. Integrasi vertikal dari sisi kepemilikan mengandung fleksibilitas dalam membuat keputusan investasi, arus informasi, kesempatan kerja, produksi, dan distribusi dalam semua tingkatan kegiatan. Integrasi vertikal dapat bersifat penuh, yaitu berpartisipasi dalam seluruh tahapan rantai nilai pada industri integrasi atau hanya saja sebagai dalam industri tersebut. Manfaat strategi integrasi vertikal yaitu dapat menciptakan penghematan biaya kalau volume kebutuhan bahan baku diperlukan cukup besar. Yang kedua, mampu memberikan kontribusi laba yang diharapkan. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada kelangsungan hidup perusahaan. Adapun kelemahan dari strategi integrasi vertikal, yang pertama memerlukan dana investasi yang tidak sedikit dan menghadapi resiko bisnis ketika industri tersebut mengalami kejenuhan. Yang kedua, adapun kelemahan strategi integrasi vertikal, yang pertama memerlukan dana investasi yang tidak sedikit dan menghadapi resiko bisnis ketika industri tersebut mengalami kejenuhan. Yang kedua, adanya fast interest dalam melindungi investasi teknologi dan fasilitas yang sudah dimiliki. Yang ketiga, integrasi vertikal dapat dihadapkan pada masalah menjaga keseimbangan kapasitas pada setiap tahap dari rantai nilai. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Terlebih terkurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.